Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagus Fedi Aldian dengan NPM 2014231023. Pada kali ini saya ingin membuat video ujian statistika dasar, yaitu materi distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Pengertian distribusi frekuensi. Salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyalur frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, frekuensi, yang berarti kekerapatan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, terbesar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan dan menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar, menurut Hasan 2001. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Batas kelas. Kelas limit adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas, karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah, lower class limit, dan batas kelas atas, upper class limit. Yang kedua, tepi kelas disebut juga batas kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertian dari data, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Yang ketiga, titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah satu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data titik tengah kelas, sama dengan setengah batas atas plus batas bawah kali kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Cara penyusunan distribusi frekuensi. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, hitung jarak atau rentang dalam kurung R. Rumus R adalah R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil. Kemudian, hitung jumlah kelas K. Rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Rumus ini merupakan rumus ketetapan untuk menentukan jumlah kelas, di mana N sama dengan jumlah data. Kemudian, hitung panjang kelas interval, P. Rumus P sama dengan rentangan R dibagi jumlah kelas. Selanjutnya, tentukan batas data terendah dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas P, dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Dan yang terakhir, buatlah tabel sementara tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu dengan urutan interval kelas.
Di dalam distribusi frekuensi, terdapat jenis-jenis distribusi frekuensi yang akan dijelaskan di slide berikut. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang melompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Berikut adalah contoh dari distribusi frekuensi kategori, yaitu tabel perbandingan jumlah perokok. Dalam contoh ini hanya terdapat negara dan frekuensi, seperti penjelasan dari distribusi kategori, yaitu yang pertama Cina dengan 350, yang kedua Amerika Serikat dengan 100, Rusia dengan 90, Indonesia 80, Brazil 70, dan Meksiko. Sedangkan pada contoh distribusi frekuensi numerik dicontohkan menggunakan tabel distribusi frekuensi nilai statik. Pada contoh ini terdapat interval kelas, yaitu 50-54 dengan frekuensinya 5, dan 55-59 frekuensi 8, 60-64 dengan frekuensi 15, 65 sampai dengan 69 frekuensi 40, 70-74 dengan frekuensi 17, 75 sampai dengan 79 dengan frekuensi 9, dan 80-84 dengan frekuensi 10. Pada contoh ini frekuensi merupakan jumlah dari interval kelas, yaitu 50-54, jumlahnya ada 5. Berbeda dengan frekuensi distribusi kategori yang tidak terdapat interval kelasnya. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Distribusi frekuensi relatif dapat dirumuskan sebagai berikut. F relatif sama dengan Fi per sigma F kali 100% dengan I 1 sampai seterusnya. Keterangan Fi sama dengan frekuensi kelas ke I. Kemudian sigma F sama dengan jumlah frekuensi. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. 1. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Contoh distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Di dalam tabel dimulai dengan batas kelas kurang dari 9, dengan frekuensi kumulatif kurang dari selalu dimulai dengan sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menentukan frekuensi kumulatif dapat ditentukan dengan menambahkan nilai sebelumnya dengan jumlah frekuensi pada interval kelas, seperti 0 ditambah 3 sama dengan 3, dan seterusnya pada akhir interval kelas 87 sampai dengan 99 dengan frekuensi 6 dan batas kelas kurang dari 100. Frekuensi kumulatifnya dapat ditentukan dengan 0 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 23 ditambah 6 sama dengan 60. Berikutnya contoh distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika.
Di dalam distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dimulai dengan angka 60, kemudian dilanjutkan angka sebelumnya dikurang dengan frekuensi, seperti 60 dikurang 3 sama dengan 57, 60 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 53, dan seterusnya. Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Contohnya, berikut distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik. Di dalam tabel hanya terdapat nilai X dan frekuensi, misalnya 4,0 dengan frekuensi 69 dan seterusnya. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarahan atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Tabel distribusi frekuensi yang terbentuk sebagai berikut. Di dalam tabel terdapat kelas dan interval kelas, tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi. Misalnya, interval kelas 111 hingga 176 dengan tepi bawah 110,5 dan tepi atas 176,5 dengan frekuensi 5 dan seterusnya. Penyajian grafik. Seringkali untuk keperluan analisis, selain dibuat tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, data disajikan dalam bentuk grafik. Grafik yang berupa gambar pada umumnya lebih mudah ditangkap dan diambil kesimpulan secara cepat daripada tabel. Jenis-jenis grafik sebagai berikut. Yang pertama, histogram. Grafik histogram atau histogram frekuensi merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, buatlah absis atau sumbu mendatar X menyatakan nilai, dan ordinat sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Yang kedua, buatlah skala absis dan ordinat. Yang ketiga, buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5 membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Berikut adalah contoh dari grafik histogram. Yang kedua, poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Menentukan nilai tengah. Nilai tengah dapat dicari dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas dari setiap interval kelas, kemudian dibagi dua. Contoh, kelas ke-1 sama dengan 25 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 29,5. Kelas kedua 35 ditambah 44 dibagi 2 38,5. Berikut adalah contoh dari grafik poligon. Untuk interval kelas lain dapat dicari dengan cara yang sama dengan hasilnya ada di tabel 2.10. Yang terakhir adalah diagram lingkar atau pie chart. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan presentasi. Setelah kita memahami materi distribusi frekuensi, kita akan memasuki contoh soal. Yang pertama, berikut ini data mengenai jumlah modal dari 50 orang pada perusahaan Y. Yang ditanyakan adalah, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Yang kedua, carilah nilai mean, nilai median, dan nilai letak modusnya. Yang pertama, kita akan membuat distribusi frekuensi. Langkah awal ialah dengan menentukan K-nya, yaitu dengan K sama dengan 1,32 log N, sama dengan 1,33 log N. N-nya adalah 50 orang. Kemudian 1 ditambah 5,6, yaitu K sama dengan 6,6. Kita bulatkan menjadi 7. Kemudian mencari R dengan X max dikurang X min. X max-nya adalah 98 dan X min-nya adalah 18 dan menjadi R sama dengan 8. Kemudian Pi-nya dengan rumus R
dibagi K sama dengan Pi 80 dibagi 7 sama dengan 11,4. Kemudian dibulatkan menjadi 12. Kemudian kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi. Untuk interval kelas ya, kita telah mendapatkan 18 sampai dengan 29, 30 sampai dengan 41, 42 sampai dengan 53, 54 sampai dengan 65, 66 sampai dengan 77, 78 sampai dengan 89, 90 sampai dengan 101. Untuk batas bawahnya adalah 17,5, yaitu dengan cara mengurangi interval kelas awal dengan angka 0,5 dan mendapatkan hasil 17,5. Untuk batas atas menentukannya dengan cara menambahkan nilai interval kelas di akhir, yaitu 29 ditambah 0,5 mendapatkan hasil 29,5. Untuk nilai tengahnya yaitu dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya 17,5 ditambah 29,5 dibagi 2 mendapatkan hasil 23,5. Frekuensi yaitu jumlah dari interval kelas 18 sampai 29 yaitu 4. Untuk F dikali X1 nya yaitu dengan cara nilai tengah dikali frekuensi 2,35 dikali 4 yaitu 94. Selanjutnya kita akan menentukan mean, median, dan letak modusnya. Yang pertama yaitu mean. Dengan rumus X bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi sigma F dikali I, yaitu 3,047 dibagi 50 dengan hasil 60,94. Untuk mediana TB plus N per 2 min FK dibagi F dikali P. Untuk TB nya yaitu 53,5. Untuk N nya 50 dibagi 2, FK nya 16, kemudian dibagi F nya 14 dikali 12. 53,5 plus 25 min 16 dibagi 14 dikali 12. 53,5 plus 9 dibagi 14 dikali 12 yaitu 53,5 plus 7,714 dengan hasil median 61,214. Untuk letak modusnya pada frekuensi 14 karena terletak pada tengah-tengah. Contoh soal yang kedua, terdapat 50 data kuis mahasiswa, tentukan frekuensi kumulatifnya. Sama seperti soal sebelumnya, kita akan menentukan K-nya, R-nya, dan P-nya terlebih dahulu. K-nya, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, sama dengan 1 plus 3,3 log 50. K sama dengan 1 plus 5,6 sama dengan 7. R-nya X max dikurang X min, X max 63, X min-nya 16. R-nya sama dengan 7. Untuk P-nya R per K sama dengan P 47 dibagi 7 sama dengan 6,7 dibulatkan menjadi 7. Kemudian kita akan menentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara pada interval kelas 16 hingga 22, batas bawah ditentukan dengan cara 16 dikurang 0,5 yaitu 15,5. Batas atas yaitu dengan cara 22 ditambah 0,5 yaitu 22,5. Frekuensinya yaitu 9, jumlah dari interval kelas 16 hingga 22. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari dimulai dengan angka 50. Kemudian untuk menentukan selanjutnya dengan cara 50 dikurang dengan frekuensi pertama yaitu 9 dengan hasil frekuensi kumulatif lebih dari 41, kemudian dikurangi lagi dengan frekuensi selanjutnya. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari selalu dimulai dengan angka 0, kemudian ditambah frekuensi yaitu 0 ditambah 9 sama dengan 9, kemudian 9 ditambah dengan frekuensi 12 sama dengan 21 dan seterusnya hingga mencapai 50. Contoh soal yang terakhir adalah menentukan kuartil bawah dari data pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Dengan interval 40 sampai dengan 44 frekuensi 12, 45 sampai dengan 49 frekuensi 20, 50 sampai 54 sama dengan 15, 55 sampai 59 frekuensi 30, 60 sampai 64 frekuensi 12, 65 sampai dengan 69 frekuensi 11. Jumlahnya 100. Kemudian pembahasannya sebagai berikut. N sama dengan 100.
seperempat N sama dengan seperempat dikali 100, yaitu 25. Untuk TB-nya 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. FQ1-nya sama dengan 20, sigma FQ1-nya sama dengan 12, dan C-nya sama dengan 5. Rumusnya Q1 sama dengan TB plus 1/4 N dikurang sigma FQ1 dibagi FQ1 dikali C. Q1 sama dengan 44,5 plus 25 min 12 dibagi 20 dikali 5. Q1-nya 44,5 plus 3,25 47,75, dan hasilnya kita dapatkan 47,75. Cukup sekian pembahasan materi distribusi frekuensi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.